Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kakak seneng banget nih kita ketemu lagi untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak bawa sesuatu. Kakak mau kasih lihat kalian. Ini namanya apa? Namanya trompet adik-adik. Nah, kakak mau kasih lihat sulap nih. Kakak pakai masker, dengan trompet ini tetap bisa bunyi. Coba ya kita tes ya. Hebat ya adik-adik ya. Lagi. Loh, siapa ini? Ada pemain musik. Hebat. Kakak, ini lama nggak ngeliat nih kakak. Kakak namanya siapa ya kak? Oh iya, aku lupa sampai belum kenalan ya. Nama aku Kak Yoyo, Kak Rahel. Oh iya bener, Kak Yoyo. Iya. Karena udah lama nggak ngeliat. Udah lama, udah kangen banget saya mau puji Tuhan nih sekarang sama adik-adik nih. Ya. Iya. Wah. Kalau gitu langsung aja Kak. Lagu pertama ini seru banget Kak ya. Bener. Kita mau joget-joget sama-sama. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita siapin tangan kita semuanya. Kita mau joget. Lagunya apa Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak. Wah, saya bawa mic nih, berarti harus adik-adik semangat ya. Adik-adik semangat, kalau yang nggak punya mic, ikutin gayanya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang sampai bawah, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, lagi, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan Mana bergoyang. ya adik-adiknya? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku dari awal kan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang sampai bawah, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak kak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagu pertama langsung panas semangat. Kak. Panas ya Kak? Iya panas. Wah luar biasa banget ya. Adik-adiknya juga hebat-hebat. Di rumah kalau gerak semua pasti semuanya lebih semangat lagi Kak. Gimana adik-adik masih semangat? Kedengeran ya Kak suaranya ya? Kedengeran. Sekali lagi, masih semangat. Adik-adik masih semangat. Belum Kak, dikit lagi, sekali lagi Kak. Adik-adik masih semangat. Nah, kedengeran Kak suaranya Kak. Wah, luar biasa ya suaranya adik-adiknya ya. semangat. Kalau gitu, kalau kita mau mulai pujian biar lebih heboh lagi, kita doa dulu. Kita mau berdoa dulu Betul. adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu datang. Bapakku datang padamu. Iya. Sambil sikap doa semuanya adik-adik. Yang lagi makan, yang lagi main, yuk semuanya bangkit berdiri, kita sambil sikap doa ya. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semua adik-adik, kita sikap berdoa yang terbaik. Kita mau bicara sama Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau boleh. Engkau boleh Mengumpulkan kami. Kembali. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin. Puji-pujian kami. Puji-pujian kami. Dari awal. Hingga selesai. Dengan baik. Dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Masih semangat. Semangat, tambah semangat dong, Adik-adik Kak. semangat. Belum kedengeran lagi, Kak, suaranya, lah. Sekali lagi. Yuk. Adik-adik masih semangat. Nah, kedengeran, Kak. Adik-adik hebat ya. Hebat ya, kedengeran loh di sini loh. Nih ada on off-nya. Wah, pantesan kedengeran Saya suara kan adik-adik. langsung Suara adik-adik kenceng banget tadi ya. Iya, Wah, kedengeran banget. Tapi, Kak, kita kan anak-anak Tuhan, Kak. Kita harus gimana sih sikapnya kalau anak-anak Tuhan? Boleh bohong nggak? Nggak boleh. Boleh bandel nggak? Nggak boleh, Kak. Kita harus yang depannya T. T. Terus begini. T. Apa itu? Taat. Taat. Kalau gitu sama-sama kita nyanyi lagu T-A-A-T. Taat. Oke. Semua adik-adik pakai gerakan ya biar lebih semangat. Berdiri dong ya. Berdiri semuanya. Berdiri. Tepuk tangan dulu boleh adik-adik. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Lagi. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Oh, saya tahu berarti kita anak Tuhan, kita harus taat, Kak. Taat. Harus nurut, Kak. Nurut. Tuhan Harus bilang apa? Kita nurut. Ikutin, bener, Kak. Bener. Jadi kita diberkati Tuhan ya. Diberkati Tuhan jadi anak-anaknya Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin sesuatu yang paling penting nih, Kak. Betul. Betul ya? Iya. Tapi Firman sebelum itu Tuhan. kita mau ngapain lagi, Kak? Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Habis itu kita mau doa. Oke, kalau gitu kita mau duduk apa berdiri, Kak? Enaknya berdoa. Tetap berdiri. Berdiri lagi adik-adik. Iya. Kita semuanya berdiri lagi. Betul. Kita mau sambil nyanyi lagi sebelum kita doa. Lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi lagu. Lagu apa ya? Lagu apa Coba ya? musik. Lagu. Wah, udah lama Apa kayaknya ini? ya, Kak. Ya. Apa ini? Lagunya judulnya apa ya, Kak ya? Judulnya adalah Ku taat perintahmu. Kakak. Judulnya Ku taat perintahmu, adik-adik. Kita tes adik-adik semua nih. Tadi ada yang bilang loh, Kak. Aku dengar. Tadi ada yang bilang, ku taat perintahmu. Ada yang bilang. Jadi aku, iya bener adik-adik Tadi hebat. sorry, saya off. Jadi nggak Nggak dengar. kedengeran. Bener-bener. Kalau gitu kita langsung nyanyiin aja Ku taat Taat perintahmu. perintahmu. Oke. Sikap berdoa. Sekali lagi adik-adik kita bangkit berdiri. Kita sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi, puji Tuhan dan berdoa buat Tuhan Yesus. Ku taat perintahmu. Ku
taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku, bagiku. Ikutin Kak Rahel berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas berkat-Mu, penyertaan-Mu penyertaan-Mu hingga saat ini. hingga saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, agar kami boleh mengerti dan taat akan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati Kak Tere yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Kakak, mic-nya saya mau kasih ke Kak Tere dulu. Oh, mic ajaib ini langsung kita kasih ke Kak Tere ya. Biar nanti adik-adiknya lebih semangat lagi. Oke, kalau gitu langsung aja Kak. Oke, kita kasih ya. Oke, Sudah. kalau gitu tugas kita sudah selesai. Sudah selesai. Kita mau sama-sama duduk yang manis. Iya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Betul. Ketemu lagi adik-adik. Dadah. Thank you Kak Rahel. Wah, aku dapat mic bagus banget, gede begini. Aduh, aku kalau pegang mic begini pengen nyanyi loh jadinya. Tapi nggak apa-apa deh. Aku mau tes. Adik-adik tes. Adik-adik dengar suara Kak Tere? Adik-adik udah siap mau dengar firman Tuhan? Tes. Adik-adik yang di rumah kumpul. Ya, keren deh pokoknya. Yuk adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Tere, kita mau dengar firman Tuhan, udah siap belum? Ayo semua kumpul, semua duduk yang manis, Alkitabnya juga semua disiapin, karena kita akan mulai dengar firman Tuhan. Tes, halo, udah siap? Udah siap, pasti udah siap semua adik-adiknya. Nah adik-adik, Kak Tere taruh dulu ya. Nah aku hari ini mau cerita lagi, mau menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya aku mau ajak adik-adik main tebak-tebakan. Boleh ya? Mau ya? Siap ya? Coba nih, ada yang bisa jawab nggak tebak-tebakan dari aku? Tapi harus duduk yang manis. Konsentrasi, kupingnya dipasang. Nah, aku mau kasih tebak-tebakan. Hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar kalau anak Tuhan itu harus titik. Nah, nanti di layarnya muncul. Ada 4 huruf. Tung.
hitung, ada 4 huruf. Nah, aku mau adik-adik tebak, anak Tuhan harus gimana ya? Munculinnya dari yang depan apa yang belakang ya? Biar agak sedikit susah, aku munculin hurufnya yang belakang dulu. Siap? Siap ya? Aduh cepet ya? Ya, yang bisa teriak. Nanti Kak Tere dengar dari sini ya. Siap ya? Aku munculin huruf yang paling belakang dulu. Jreng! Kelihatan nggak di layarnya? Huruf T. Nah, ada yang tahu nggak? Anak Tuhan harus titik. Belakangnya T. Coba aku lihat. Belum ada yang tahu. Masih ada yang... apa tuh Kak Tere? Belakangnya T. Kalau depannya T. Teresia. Bukan. Anak Tuhan harus... Kita buka lagi ya adik-adik ya. Kita buka huruf yang... yang paling depan. Pasti habis ini kalian langsung tahu. Kita lihat ya. Lihat nih di layarnya nanti muncul. Pokoknya konsentrasi, siap-siap. Yang tahu langsung jawab ya. Huruf depannya dibuka. Tet. Huruf apa? T juga. Jadi depan T, belakang T. Anak Tuhan harus... Nah, iya itu ada yang bisa jawab. Anak Tuhan harus taat. T-A-A-T. Harus taat. Emang siapa sih di firman Tuhan yang taat? Coba ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kak Tere masih cerita tentang bangsa Israel. Yang lalu diceritain bangsa Israel nyebrang sungai Yordan. Nah, sekarang bangsa Israel mau masuk ke satu kota, yaitu kota Yeriko. Kota apa adik-adik? Kita ulang sama-sama, kota apa? Yeriko. Nah, kota Yeriko ini kota yang bagus, kota yang besar. Tapi juga kota Yeriko ini dikelilingin sama tembok adik-adik. Jadi dikelilingin sama tembok dan temboknya itu tinggi, tebal, kuat, kokoh. Wah, jadi kota itu benar-benar aman. Gak bisa sembarangan orang masuk. Karena kota itu dikelilingin sama tembok yang begitu kuat, begitu kokoh. Bahkan di pintu gerbangnya aja, waduh, yang jaga banyak banget. Yang bawa senjata juga banyak banget. Jadi gak bisa adik-adik sembarangan orang masuk ke kota Yeriko ini. Waduh, bangsa Israel, bagaimana masuknya? Temboknya tinggi, penjaganya banyak. Gimana caranya? Gak mungkin kita lompatin temboknya. Temboknya begitu tinggi, begitu kuat. Gimana ya? Tapi Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan berfirman kepada pemimpin bangsa Israel saat itu. Siapa adik-adik pemimpin Israel saat itu? Iya benar, Bapak Yosua. Firman Tuhan bilang gini ke Bapak Yosua. Yeriko dan semua penduduknya termasuk rajanya semua akan dikalahkan. Semua akan diserahkan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak perlu berperang. Yeriko kalah, tapi bangsa Israel nggak usah perang. Tapi apa yang harus dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel harus berbaris dan dia harus mengelilingi tembok Yeriko. Firman Tuhan bilang begitu ke Bapak Yosua. Jadi Yeriko pasti kalah. Israel pasti menang. Dan bangsa Israel gak usah perang. Yerikonya pasti kalah. Tapi bangsa Israel harus bikin barisan dan kelilingin tembok Yeriko. 1 kali sehari selama 6 hari. Dan hari ke-7, 7 kali. Waktu Bapak Yosua terima firman Tuhan, sikapnya gimana ya adik-adik? Kalau kita pikir, kan mau nyerang musuh, masa cuman keliling? Emang nanti gimana caranya? Biasa kan kalau mau nyerang musuh ya, kita berunding. Kamu nyerang sana, kamu nyerang sini, saya nyerang dari sini, kita bawa senjata macam-macam. Kalau ini kenapa cuma suruh keliling ya?
Tapi Bapak Yosua dia ngambil satu sikap ya adik-adik. Dia anak Tuhan yang baik sehingga dia ngambil sikap untuk taat. Dia taat sama firman Tuhan. Segera Bapak Yosua kumpulin semua rakyat Israel. Hai rakyat Israel, kumpul-kumpul. Firman Tuhan bilang kita pasti menang. Yeriko pasti kalah. Tapi kita harus ikutin apa kata Tuhan. Ikutin firman Tuhan bilangnya seperti ini. Kita harus bikin barisan. Ulang ya. Ayo orang Israel semua dengar. Kita harus bikin barisan. Lalu susunannya gini. Paling depan itu adalah tentara yang bawa senjata. Di paling depan tentara yang bawa senjata. Di belakangnya ada 7 imam yang bawa itu sangkakala seperti trompet. Jadi 7 imam bawa trompet. Di belakangnya imam yang membawa tabut perjanjian. Baru di paling belakang bangsa Israel semuanya berbaris. Ingat ya, kalian ngerti nggak? Kata Bapak Yosua, kita harus taat nih. Coba ya, ulang. Bikin apa? Barisan. Di barisan pertama siapa? Tentara yang bawa senjata. Belakangnya 7 imam yang membawa sangkakala. Lalu di belakangnya imam yang membawa tabut perjanjian. Baru di paling belakangnya bangsa Israel. Nah, ini yang penting. Dan setelah kita berbaris, Tuhan bilang kita disuruh jalan. Jalan kemana? Keliling. Keliling mana? Keliling tembok Yeriko. Jadi kita cuma jalan keliling tembok Yeriko. Dan ingat ya adik-adik, bangsa Israel disuruh, ingat ya, berbaris keliling tembok Yeriko dan tidak boleh ngomong, gak boleh kedengaran suara, gak boleh sama temennya bisik-bisik, gak boleh. Gak boleh tanya macem-macem, pokoknya gak boleh keluarin suara. Mereka harus baris, jalan keliling tembok Yeriko dalam kondisi diam. Siap, kata Bapak Yosua, siap. Kita mau taat. Wah, semua bangsa Israel pun mengambil sikap mau taat sama firman Tuhan. Oke, kita mau taat. Wah, tiba waktunya adik-adik. Wah, Bapak Yosua, bangsa Israel sudah siap? Siap Pak. Ingat ya, apa yang Tuhan perintahkan. Bikin apa? Barisan. Ayo baris. Dicek sama Bapak Yosua. Di barisan awal, di pertama, barisan depan, siapa adik-adik pertama? Tentara, bawa apa? Bawa senjata. Lalu di barisan belakangnya ada apa? Berapa imam? 7. Dia tiup sangkakala. Belakangnya imam yang membawa tabut perjanjian. Lalu belakangnya baru semua orang Israel. Ingat ya, gak boleh ada yang ngomong. Gak boleh ada yang berisik. Bisik-bisik pun tidak boleh. Dan hari pertama kita akan keliling tembok Yeriko ini sebanyak 1 kali. Oke, 1 kali ya. Hari pertama 1 kali. Siap? Siap adik-adik. Bangsa Israel siap. Mereka taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Hari pertama mereka jalan. Mereka kelilingin tembok Yeriko 1 kali. Gak ada yang ngomong. Wah, itu ya penjaganya yang di Yeriko ngeliatin. Ada musuh. Harus siap-siap lawan. Tapi mereka liatin. Ini kok cuma jalan doang. Kok cuma jalan doang? Itu orang Israel kan? Kenapa cuma jalan doang? Ya udah deh, coba kita liatin. Benar adik-adik, bangsa Israelnya cuma jalan, gak ngapa-ngapain. Dia jalan 1 kali, dia putar 1 kali, habis itu dia balik lagi ke perkemahan. Hari kedua, Bapak Yosuanya bilang, ayo orang Israel, siap-siap. Hari kedua, kita akan kelilingin lagi tembok Yeriko. Hari kedua, berapa kali kita akan keliling? 1 kali. Siap? Siap, dicek. Bikin barisan. Dicek barisan. Pertama apa? Tentara. Di belakangnya 7 imam. Bawa apa? Sangkakala. Belakangnya imam yang bawa tabut perjanjian. Baru paling belakang
bangsa Israel. Hari kedua ya, siap, udah bikin barisan, kita akan kelilingin tembok Yeriko. Ingat, dalam diam, gak boleh ngomong, gak boleh bisik-bisik. Dan hari kedua, berapa kali? 1 kali. 1 kali ya, 1 kali keliling, habis itu selesai. Semua orang Israel taat. Mereka jalan dalam diam. Gak ada yang ngomong. Dia kelilingin tembok Yeriko. Berapa kali? 1 kali. Hari kedua 1 kali. Setelah itu mereka balik lagi. Orang Yerikonya dia cuman, ini orang Israel ya. Kenapa dia cuman tak muter-muter? Emangnya lagi jalan-jalan apa ini ya? Ya sudahlah, terserah kalau mereka mau putar-putar gitu. Hari ketiga adik-adik, Bapak Yosua bilang, Israel, bangsa Israel, bersiap, siap. Hari ini juga bikin barisan dan kita akan kelilingin lagi tembok Yeriko. Berapa kali? 1 kali. Hari yang ketiga 1 kali. Cek barisan lengkap, paling depan, pengawal, lalu imam, 7 imam yang bawa sangkakala, di belakangnya imam yang bawa tabut perjanjian, paling belakang bangsa Israel. Lengkap. Ingat ya, tidak boleh ada suara. Bangsa Israel taat semua. Mereka jalan, mereka kelilingin lagi adik-adik tembok Yeriko. Hari yang ketiga, berapa kali? Sama, 1 kali. Orang Yerikonya bilang, nggak bosan jalan-jalan dulu? Nggak bosan keliling-keliling? Bangsa Israel jawabin gak adik-adik? Gak boleh. Dia tetap diem. Bangsa Israel tetap diem. Tetap taat. Tetap kelilingin tembok Yeriko. Berapa kali? 1 kali. Wah, setelah selesai, balik ke perkemahan. Hari keempat. Berapa kali? 1 kali. Hari keempat. Ayo, semua siap, barisan, dicek semua, udah. Hari ini, hari keempat, kita kelilingin tembok Yeriko. Berapa kali? 1 kali. Ingat, dalam diam. Jangan keluarin suara apa-apa ya. Jangan ngobrol ya. Bangsa Israel ngambil keputusan untuk taat. Hari keempat dia kelilingin tembok Yeriko. Walaupun tentara-tentara musuhnya, bangsa Israel, halo? Kalian takut? Apa kenapa? Kenapa cuma jalan-jalan doang? Dijawabin nggak? Nggak dijawabin. Karena mereka mau taat. Tadi dibilang diam, hanya jalan kelilingin tembok Yeriko. Hari keempat, 1 kali mereka jalan, setelah itu mereka balik ke perkemahan. Hari kelima, 1 kali juga. Yosua bilang, yuk siap semua, baris, dicek barisan, jangan lupa paling depan apa? Tentara. Belakangnya 7 imam bawa 7 sangkakala. Lalu belakangnya imam yang bawa tabut perjanjian. Belakangnya bangsa Israel. Oke, hari kelima. Berapa kali? 1. Ingat, jangan ada yang ngobrol ya. Bangsa Israel tetap taat. Mereka jalan keliling tembok Yeriko. Mereka nggak tahu, Tuhan suruh ya. Mereka ikutin, mereka keliling tembok Yeriko. Wah, hari ke berapa tuh? 4, 5, hari ke terus sampai hari ke-6. Hari ke-6 juga. Hari ke-6 hari ini bangsa Israel. Ayo, kita masih harus kelilingin tembok Yeriko. Hari ke-6 sama seperti hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, yaitu 1 kali. Jadi setiap hari 1 kali. Hari ke-6 1 kali. Ingat, bikin barisan udah lengkap. Siapa yang depan? Tentara. Belakangnya 7 imam bawa 7 sangkakala. Belakangnya lagi imam yang bawa tabut perjanjian. Belakangnya bangsa Israel. Semua sesuai yang Tuhan perintahkan. Jalan. Hari ke-6 berapa kali? 1 kali. 1 kali keliling, tidak boleh ada yang ngobrol ya. Jangan ada yang tanya-tanya. Semua harus taat. Mereka taat adik-adik. Mereka jalan, mereka kelilingin tembok Yeriko. Lalu hari yang ke-7. Yosua bilang, hari ini hari yang ke-7. Dan hari ini kita akan kelilingin tembok Yeriko 7 kali. Mengerti bangsa Israel? Iya Pak, kita semua dengar. Hari ini, hari yang ke-7, kita akan kelilingin tembok Yeriko berapa kali? 7 kali.
Ingat ya, selama keliling tidak boleh ada suara, tidak boleh ada yang ngobrol. Nanti kalau dikasih aba-aba, baru kita semua akan teriak, kita semua akan bersorak dengan kencang. Bangsa Israel siap, siap, siap ya, kita mau taat sama Tuhan. Adik-adik, benar nih, hari ini hari yang ke-7. Tadi dibilang gimana? Bangsa Israel harus bikin barisan, sama, dicek dulu barisan. Paling depan, udah siap tentaranya? Siap. Di belakangnya, 7 imam bawa 7 sangkakala. Lalu belakangnya, imam yang bawa apa? Tabut perjanjian. Di belakangnya ada orang Israel. Oke, hari ke-7. Berapa kali? 7. Siap ya, kita jalan kelilingin tembok Yeriko dalam diam. Tidak boleh ada yang ngobrol, bisik-bisik ataupun tanya-tanya. Siap? Bangsa Israel mau taat. Kita mau taat ya. 7 kali ya, dia putar adik-adik. Bangsa Israel putar. Dia taat benar apa yang Tuhan ngomong. Dia putar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nggak ada yang tanya. Nggak ada yang, aduh capek ya, boleh istirahat. Nggak ada. Ini kenapa sih mesti keliling banyak begini? Nggak ada yang tanya. Semua taat. Dibilang nggak boleh ngomong, nggak boleh tanya. Taat. Yang disuruhnya apa? Jalan, jalan keliling. Putaran ke-3. Putaran ke-4, putaran ke-5, terus disuruhnya berapa? Hari ke-7, 7 kali. Putaran ke-6, putaran ke-7. Begitu putaran ke-7, imam yang bawa sangkakala itu, dia tiup sangkakalanya dengan suara yang panjang. Tet! Dan Bapak Yosua kasih kode supaya bangsa Israel semuanya teriak. Wah, semua bangsa Israel berteriak, berseru dengan suara yang kencang. Dan adik-adik tahu nggak? Saat itu tiba-tiba Tuhan menunjukkan kuasanya. Saat itu tiba-tiba tembok Yeriko, tadi kan KTR bilang temboknya kuat nggak? Kuat, kokoh, tinggi. Tiba-tiba tembok yang kuat itu, yang kokoh itu tiba-tiba hancur. Wah, kok bisa hancur ya? Kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja buat bangsa Israel. Tembok itu hancur. Kita lihat yuk di Alkitab. Di Alkitab juga ada ceritanya. Kita lihat di Yosua 6. Yuk. Yang udah bisa buka Alkitab, kita buka Alkitab karena kita mau baca sama-sama cerita ini di Alkitab. Yosua 6 ayat yang ke-20. Udah ketemu Yosua di perjanjian lama. Yosua 6 ayat yang ke-20. Baca sama-sama sama KTR ya. Yuk, 1, 2, 3. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi begitu selesai 7 putaran, sangkakala ditiup, bangsa Israel semuanya bersorak dengan nyaring, dengan keras suaranya. Dan tembok Yeriko yang kuat itu hancur, roboh. Sehingga gampang gak bangsa Israel masuk ke kota Yeriko? Gampang. Orang Israel udah tinggal masuk, tinggal menyerang. Dan bangsa Israel memperoleh kemenangan. Jadi adik-adik, Tuhan yang buat semuanya. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang bikin tembok yang secara pikiran bangsa Israel, gimana cara masuknya? Manusia kan nggak bisa nembus tembok ya. Lompat juga nggak mungkin tinggi begitu. Tapi siapa yang kasih pertolongan? Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan sehingga tembok itu runtuh, roboh, dan bangsa Israel udah tinggal masuk aja, tinggal menyerang, dan semua penduduk Yeriko basmi, mereka semua kalah. Kecuali siapa adik-adik? Yang sesuai perjanjian itu yang tidak boleh dibunuh siapa? Seorang ibu namanya siapa? Ibu
Itu loh yang nyelamatin 2 pengintai itu loh. Ibu siapa? Ibu Rahab. Langsung dicari rumahnya Ibu Rahab yang ada tali kirmisi warna merah. Ibu Rahab dan semua orang di dalam rumahnya diselamatkan, tidak dibasmi, tidak dibunuh. Tapi semua penduduk Yeriko dibasmi dan bangsa Israel memperoleh kemenangan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar seperti bangsa Israel. Yang dia dapat berkat, dapat kemenangan karena dia apa adik-adik? Taat. Seperti Kak Tere bilang, jadi hari ini kita mau belajar jadi anak Tuhan yang taat. Taat sama apa? Taat sama firman Tuhan. Taat sama semua yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau firman Tuhan bilang harus mengasihi sesama, ya kita harus taat. Harus mengampuni yang jahat sama kita, kita harus taat karena Tuhan suka sama anak yang taat dan Tuhan pasti memberkati anak yang taat seperti bangsa Israel. Wah, temboknya gimana caranya ya, tembok gede begitu, gimana ngelewatinnya ya. Tapi tembok yang begitu kuat, begitu kokoh pun Tuhan bisa hancurkan. Kenapa? Karena bangsa Israel mau taat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tere mau ingetin lagi, kita mau belajar sama-sama. Anak Tuhan itu harus T-A-A-T, harus taat. Kita harus taat pada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita ingat, kita simpan di hati kita, dan kita harus taat. Jadi anak Tuhan yang taat. Kak Tere percaya adik-adik di rumah juga pasti adalah anak sekolah minggu yang taat. Nah, sekarang Kak Tere mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita doa sama-sama ya. Semua tangannya dilipat. Sikap doa yang baik ya. Oke, yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa. Ikutin Kak Tere ya. Walaupun kalian di rumah, ikuti Kak Tere berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu taat Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Nah, ketemu lagi sama Kak Andre. Sekarang saatnya kita ayat hafalan dan aktivitas. Nah, sebelum kita ayat hafalan dan aktivitas, Kak Andre mau bacain dulu buat adik-adik yang punya tugas untuk mencatat firman ibadah sekolah minggu. Nah, judulnya untuk hari ini adalah merobohkan tembok Yeriko. Judul merobohkan tembok Yeriko. Nah, bahannya adik-adik boleh baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Bahannya Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah, sekarang ayat emasnya dari kelas Yerusalem sampai Betania sama semuanya, ya. Alamatnya di 1 Yohanes 2 ayat 3.
1 Yohanes 2 ayat 3. Isinya, dan inilah tandanya bahwa Dia mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa Dia mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Gampang kan adik-adik? Nah, pasti adik-adik bisa semuanya. Ya, jangan lupa juga untuk adik-adik yang kelas Galilea sampai Betania, pas ayat hafalannya dibuka, latihan. Jadi nanti kalau udah datang lagi ke sekolah minggu, udah bisa buka Alkitabnya. Ya, sekarang kita mau bikin aktivitas. Kira-kira adik-adik pada tahu gak nih? Kak Andre megang apa nih? Ada yang tahu gak? Ada yang pernah lihat gak? Kayaknya zaman sekarang adik-adik udah jarang banget nih lihat ini nih. Ya, ini namanya radio. Ada yang tahu gak radio? Pasti adik-adik udah pada gak pernah lihat ini yang namanya radio. Ya, ini radio waktu kakak atau papa mama atau kakek nenek adik-adik semua nih dengerin lagu, dengerin berita semuanya melalui radio. Kalau zaman sekarang udah canggih-canggih lewat handphone, smartphone semua bisa. Tapi kalau dulu lewat ini radio ya. Kakak mau ajarin cara buatnya. Yang pertama adik-adik cari nih di rumah kotak tisu, kotak apapun boleh. Adik-adik di rumah minta sama papa sama mama, ada gak kotak bekas mau dipakai untuk ayat hafalan ya. Nah caranya pertama-tama adik-adik boleh dicat pakai cat warna atau boleh dibungkus pakai kertas kado, apapun pokoknya boleh dibungkus, dicat, diwarnain. Boleh kayak punya kakak nih warnanya hijau, biru, merah, atau apapun. Pokoknya adik-adik sukanya apa, boleh dibikin seperti itu. Ya. Setelah itu, buat 2 lingkaran dari kertas. Dibikin bulat seperti ini. Lalu nanti, lihat nih, ditempel di kanan kirinya. Setelah itu, boleh pakai karton, adik-adik bikin panjang kayak gini buat ditempel di atasnya seperti ini. Buat dipegang kalau dibawa kemana-mana jadinya ada pegangannya, gampang. Nah setelah itu juga boleh adik-adik minta sama papa mamanya lagi nih. Tutup botol apapun ya. Boleh mau gede mau kecil ditempel di sampingnya. Ini buat puter-puter suaranya ya. Untuk besar kecil suaranya ya. Nih biar adik-adik tahu kalau dulu yang namanya radio tuh seperti ini ya. Ntar boleh dikasih gambarnya juga seperti apa. Jadi adik-adik kalau mau ngikutin kayak punya kakak boleh. Kalau adik-adik punya mau bikin seperti apa sendiri, ide-ide adik-adik boleh. Tapi jangan lupa ditulis nih ayat hafalannya di sini. Di sini boleh, di samping boleh, di atas boleh. Biar adik-adik ingat ayat hafalan untuk hari ini. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ya. Nanti jangan lupa kalau sudah dibuat boleh difoto lalu di tag di Instagramnya Tabernacle Family Junior. Ya. Ingat ini namanya radio. Sampai di sini aja. Jangan lupa minggu depan buat ngikutin ibadah online sekolah minggunya lagi ya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.